Oke, Ri. Jadi ini kan ada produk investasi ya. Produk investasinya ini macam-macam saham, obligasi VR, SBN retail, reksadana. Aku lebih sesuai untuk keamanan ya, untuk ya resiko yang minim, tapi keuntungan itu konsisten per tahun. Bisa sampai 5%-an ke atas lah ya. Aku ambilnya itu obligasi VR sama reksadana. Kalau obligasi VR ini kayak surat utang negara. Ini nanti belinya itu berjangka. Misalnya kamu beli 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 sekarang, nanti jatuh temponya itu 15 Juni. Nanti keuntungannya kamu dapetnya 5%. Ini obligasi negara. Obligasi negara VR ya. Surat utang. Terus reksadana. Reksadana ini nanti macam-macam. Kalau aku saraninnya itu ya reksadana itu kamu ambil pasar uang sama obligasi. Ini paling aman, aku ambilnya ini. Jadi pasar uang ini nanti kamu ngeceknya kayak gini, Ri. Misalnya kamu mau ambil Surin Fest Sharia Money Fund Market Fund. Lah, nanti kamu cek, ini dipencet dulu. Kita lihat lah. Ini kan grafik 1 tahun itu pertumbuhannya 5%. Ini 5% ya. Itu relatif stabil. Kita cek lagi, ini kan ada yang 3 tahun. Kita cek selama 3 tahun. Wah, 3 tahun itu pertumbuhannya relatif stabil, naik ke atas. Kita cek lagi 5 tahun. 5 tahun itu pertumbuhannya naik terus. Stabil banget lah, 26%. Ibaratnya kamu investasi uang 1 juta, itu selama 5 tahun itu udah naik 26%. Lah, nek misalnya kamu beli, nanti pencet ini beli, lah nanti kamu bisa nanti diubah mau tabungan atau masa depan, dana tabungan atau masa depan nanti bisa dia diubah. Lah nanti ini belinya itu mau 100.000, mau 1 juta apa berapa itu nanti terserah kamu. Lah nanti ini pasar uang, kamu nanti bisa cek lagi. Misalnya setelah pasar uang ini ada ada reksadana obligasi, surat utang. Lah kamu cek. Misalnya ya kamu ini cek itu keuntungan 1 tahunnya. Ini kan ada yang merah ya, 0, ini justru minus 0,07%. Lah kamu cek, lihat ini obligasinya ini. Oh, ternyata pertumbuhan selama 1 tahunnya itu enggak, kurang stabil. Kita lihat ya seluruhnya. Wah, kurang stabil. Ini menurutku belum cocok. Kita lihat bahana pendapatan tetap Makara Prima kelas G ini ya. Kita cek. Karena returnya 5,80%, kita cek. Ternyata pertumbuhan selama 1 tahun ya relatif stabil, naik ke atas. Kita lihat grafiknya 3 tahun yang lalu. Oh, stabil, pertumbuhannya 14%. Kita lihat 5 tahun yang lalu. Oh, 5 tahun yang lalu ada beberapa penurunan. Tapi ya sejauh ini sih masih aman aja. Kita cek lagi. Ini ya majoris suku negara Indonesia. Kita cek. Oh, pertumbuhan selama 1 tahun ya bagus. Walaupun ada penurunan tapi dia itu grafiknya naik ke atas. Kita lihat pertumbuhan selama 5 tahun langsung aja. Oh, ternyata 5 tahun ini bagus. Ini kalau menurutku ya cocok aja buat investasi karena aman. Sejauh ini masih aman. Nah, ini ada yang sampai returnya 7%. Kamu lihat nanti perbandingan grafiknya selama 1 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun. Oh, pertumbuhannya itu ya relatif naik terus, bagus. Jadi nggak ada yang namanya penurunan. Ini penurunan ada ini. Ini pas COVID-nya ini turun. Terus naik. Sejauh ini masih aman. Pertumbuhannya relatif naik terus. Terus ada syariah lainnya. Lah itu nanti kamu sesuaikan aja investasi. Misalnya nih kamu punya uang 1 juta katakanlah. Kamu investasinya bisa ya di pasar uang 500.000, di obligasi 500.000, atau nanti
portfolionya itu terserah kamu. Misalnya pasar uangnya 300.000, obligasinya 300.000, nanti sisanya mau di saham itu boleh. Nanti kalau kamu di saham nanti ini nih, di saham itu agak ngeri nih. Ini tahun pertama ini udah minus 17%. Karena apa? Karena kondisi ekonomi sekarang itu kurang baik, kurang bagus. Makanya saham mayoritasnya itu pada turun. Ini sebenarnya itu kalau naik ke atas, itu kenaikannya ini selama ini ya, selama 5 tahun itu naikannya udah sampai ini 68%, kenaikan selama 5 tahun. Sedangkan tadi kita itu kenaikannya hanya 20%-an. Lah, itu yang aku maksud dengan resiko. Semakin tinggi returnnya, semakin besar resikonya ketika turun. Semakin minim resikonya ya semakin kecil, tapi itu terserah kamu mau konsisten naik lebih aman atau ada yang namanya penurunan ya kayak gini, turun yang tinggi selama 1 tahun. Tapi aku sendiri pribadi, aku di saham untuk sekarang kondisinya itu yang awalnya aku di reksadana obligasi sama reksadana pasar uang, itu katakanlah aku kasih 50% atau 500.000 di reksadana pasar uang dan 500.000 di reksadana obligasi. Sekarang aku sendiri ya itu udah termasukin di reksadana saham. Jadi ketika penurunan sekarang itu aku mengambil sebagai kesempatan. Yang awalnya aku enggak, sekarang aku udah mulai. Jadi aku katakanlah 400.000 itu di reksadana saham. Sekarang terus nanti 600.000 aku bagi 2 di reksadana obligasi dan reksadana pasar uang. Jadi karena aku melihat penurunan ini, aku manfaatkan sebagai kesempatan. Nah itu nanti kembali kepada resiko keuanganmu. Jadi jangan ikuti aku, tapi ikuti resiko yang kamu miliki. Kalau misalnya kamu mau nyari aman ya ambilnya di reksadana pasar uang atau reksadana reksadana obligasi gitu, Ri. Ya itu yang namanya portfolio investasi. Jadi kamu nanti menyesuaikan resiko investasi berdasarkan aset yang kamu investasikan. Oke.